Sebagai Kepala Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Bagian Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan tindak lanjut dan pelaporan terkait permasalahan perempuan dan anak. Terkait dengan proyek perubahan, maka saya berinovasi untuk mengakselerasi tugas Satgas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak yang dalam hal ini disebut dengan Satgas PPA, sehingga mereka tugas dan fungsinya akan lebih cepat dilakukan dengan melalui membentuk sebuah aplikasi dengan nama Telepati, yaitu Tombol Emergensi Perlindungan Perempuan dan Anak terpadu dan integrat. Melalui aplikasi Telepati ini, maka mekanisme pelayanan pengaduan yang tadinya berjalan cukup lama akan lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup terkait proyek perubahan ini akan berfokus pada pembuatan aplikasi Telepati dalam rangka untuk mengakselerasi tugas Satgas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak untuk melayani kebutuhan permasalahan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di seluruh Indonesia. Berikut adalah milestone yang akan dicapai dalam proyek perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih kehadirannya. Jadi siang hari ini kita rencananya mau diskusikan mengenai proper yang saya akan ajukan mengenai aplikasi untuk Telepati. Telepati itu adalah tombol emergensi perlindungan perempuan dan anak yang integratif dan terpadu. Ini masukannya kira-kira dari gimana? Kalau saya sih lebih ngelihatnya, kan kalau aplikasi ini bisa diakses oleh semua orang, semua orang tidak terkecuali. Nah, dengan adanya tombol panic button ini, apakah gimana caranya untuk memperkecil kemungkinan orang untuk iseng gitu? Maksudnya dia bisa aja kan sembarangan yang mencet si panic button, terus mulailah ada pertolongan apa segala macam gitu. Berarti intinya aplikasi ini harus ada upaya pencegahan supaya nggak ada warning lah gitu ya, untuk supaya nggak ada terlalu banyak masyarakat yang kabupaten dan kota sih nggak masalah. Jadi kan misalkan nanti ada di pelosok-pelosok nih, kalau dari provinsi kan nggak bisa menjangkau ke pelosok, jadinya lebih mudah di satgas yang tingkat desa sama tingkat kabupaten kota itu sih. Saya sedang merancang sebuah proyek perubahan. Jadi proyek perubahan saya ini adalah aplikasi yang mobile web untuk digunakan oleh Satgas. Kita punya program di bagian pengaduan masyarakat itu adalah Satgas PPA, Satgas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak. Selama ini Satgas ini sistemnya pelaporan ini secara manual ke bagian pengaduan masyarakat sebagai koordinatornya. Secara manual dalam arti dikirim by email, kemudian struktur pelaporannya pun kita juga belum punya yang seragam.
Kita ini pakai aplikasi yang buat masyarakat. Kalau masyarakat itu kan sudah ada, dia udah masuk nih register nama-namanya. Jadi masyarakat itu bentuk nanti menu di aplikasinya itu akan seperti ini. Rencananya nanti kita akan namakan dia telepati, tombol emergensi perlindungan perempuan dan anak terpadu dan integratif. Nah di dalamnya ini ada tombol semacam kayak tombol darurat, tombol emergensi yang digunakan oleh masyarakat. Kalau misalnya dia terjadi kondisi darurat, dia ngeklik ini aja, terus nanti akan langsung masuk ke KPPPA. Terus nanti akan terdata apa aja sih kasus-kasus yang dia alami, daruratnya seperti apa. Nah kemudian baru nanti di-refer ke Satgas. Jadi nanti Satgas itu menunya akan lain lagi. Menunya itu nggak akan kayak gini, nggak sama kayak gini. Nanti menu di Satgas yang kakak terima, yang kalau misalnya nanti udah masuk itu ada adminnya yang update. Ya Bu, ini jadi ada 2 aplikasi telepati. Nah ini telepati yang akan Ibu gunakan sebagai petugas nanti di lapangan. Sementara ini adalah aplikasi telepati yang digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini saya mencontohkan saya sebagai masyarakat mengadukan kasus yang terlihat di lingkungan saya. Nah nanti kalau untuk di menu Ibu akan ada terlihat tugas saya. Tugas saya ini akan ada banyak, sebenarnya masih kosong, jadi nanti akan ada terlihat beberapa tugas Ibu yang harus Ibu lakukan selama di lapangan. Jadi ketika ada masyarakat nanti akan tertera beberapa tugas. Kemudian ada menu lapor. Nah kalau menu lapor ini Ibu bisa melaporkan kasus-kasus juga yang lain yang ada di sekitar lingkungan Ibu. Bila terjadi sesuatu, nanti Ibu bisa melaporkan kasusnya dan itu bisa direspon oleh Satgas yang terdekat di wilayah Ibu. Jadi bukan harus Ibu yang melakukan tindakan atau respon, tapi bisa juga teman-teman kerabat Satgas yang bisa melakukan. Nah, kemudian ada menu status kasus. Nah, tadi saya sudah mencoba di aplikasi telepati masyarakat untuk melaporkan kasus. Nah, di sini ternyata sudah connect antara saya tadi melaporkan kasus kekerasan fisik, saya mencoba untuk melaporkan kasus. Jadi ini ada di saya sudah ada riwayat kasus ya. Ternyata saya melaporkan kasus yang sama dan sudah Ibu terima di sini. Jadi ada kekerasan fisik bahwa KDRT istri dipukul suaminya. Saya tadi mencoba untuk melaporkan kasus dan sudah Ibu terima sebagai Satgas. Nah, ini adalah list kasus yang harus Ibu lakukan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Biro Hukum Humas Kementerian PPPA mendukung sekali adanya proyek perubahan tentang pembuatan aplikasi tombol emergensi perlindungan perempuan dan anak terpadu dan terintegratif dalam upaya mengakselerasi tugas-tugas dari Satgas PPA. Mudah-mudahan dengan adanya pembuatan tombol ini bermanfaat bagi Satgas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya dalam memberikan layanan kepada perempuan anak yang mengalami masalah, serta dapat juga digunakan untuk melaporkan tentang data-data kasus perempuan anak yang telah dilayani oleh Satgas PPA. Demikian. Nama saya Sudarmaji, saya Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Staf kami dari Kasubag Tindak Lanjut dan Pelaporan menawarkan satu proyek perubahan yang namanya telepati. Saya sangat menyetujui. Dan kemarin sudah kami laporkan ke Ibu Menteri bahwa proyek telepati ini nantinya akan membantu Satgas, masyarakat, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, dengan adanya telepati tentunya nanti akan membantu peran Satgas untuk penjangkauan dan identifikasi kasus ke daerahnya. Yang kedua, nanti bisa berkoordinasi dengan, kalau Satgas provinsi harus koordinasi dengan Satgas ke kabupaten, tetapi ketika ada permasalahan dengan gunanya apa? Ketika ada permasalahan yang terkait dengan kekerasan, itu bisa berkoordinasi apakah ini yang menangani provinsi, apakah ini yang menangani Satgas kabupaten.
tentunya dengan aplikasi ini sudah tahu bahwa ketika ada di kabupaten yang harus melakukan penjangkauan adalah Satgas Kabupaten. Nah, kalau sudah seperti itu, tentunya dia akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, dia harus memberikan identifikasi, memberikan pelaporan baik itu pelaporan data terpilah maupun data-data lainnya yang ada data kekerasan, sehingga data itu bisa masuk ke database Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aplikasi ini akan memudahkan masyarakat tentunya, karena masyarakat dapat terlayani dengan cepat, akurat sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua, kementerian itu mendapat data-data kekerasan yang dari grassroots, yang dari kabupaten atau daerah kecamatan, untuk bisa mengumpulkan datanya dan dikirimkan ke database Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya berharap besar dari telepati ini bisa berkembang ke seluruh Indonesia, sehingga dengan perkembangan telepati ini tugas dan fungsi dari Satgas bisa berjalan secara optimal. Saya Kristina Hutagaol, saya adalah anggota Satgas PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya melihat bahwa telepati, yaitu tombol emergensi perlindungan perempuan dan anak integratif dan terpadu yang ditawarkan oleh Ibu Lani, sangat menunjang pekerjaan kami Satgas di lapangan. Karena dengan menggunakan telepati, kami bisa mengidentifikasikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan cepat. Kami juga bisa melihat teman-teman di lapangan siapa saja yang berespon dengan cepat, dan kita bisa berkoordinasi dengan lebih baik lagi. Dengan telepati ini kami juga bisa untuk cepat menentukan rujukan apa yang dapat kami berikan untuk menolong perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Jadi hemat kami bahwa telepati ini sebaiknya untuk dikembangkan lebih lagi supaya dapat berguna dan lebih lagi menunjang pekerjaan kami Satgas di lapangan. Terima kasih. Saya Wita Yustiawardani, di sini sebagai Kasubag Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan. Dalam hal ini saya akan memberikan sedikit testimoni terkait aplikasi telepati yang saat ini sedang digagas oleh Ibu Lani. Nah, menurut saya sendiri, aplikasi telepati ini bagus sekali karena sangat membantu dan mendukung tugas fungsi Satgas, di mana salah satu tugas fungsi Satgas adalah penjangkauan. Nah, dengan adanya aplikasi telepati ini sangat membantu percepatan dari Satgas untuk melakukan penjangkauan. Apalagi dengan adanya tombol panic button dalam aplikasi telepati ini. Nah, sehingga Satgas dengan cepat tahu di areanya atau di daerah sekitarnya mungkin ada yang membutuhkan pertolongan dari si Satgas. Nah, terkait dengan tugas fungsi Satgas ini, tentunya dengan aplikasi telepati ini juga membantu mendukung tugas dari Ibu Lani sebagai Kasubag tindak lanjut dan pelaporan pengaduan. Nah, di samping itu, untuk dalam unsur pengawasannya, aplikasi telepati ini juga cukup membantu karena kita jadi tahu nih, Satgas yang ini sudah bekerja untuk membantu korban A, Satgas yang ini misalkan sudah membantu korban B dan seterusnya. Jadi saya pribadi sangat mendukung adanya aplikasi telepati ini dengan harapan bahwa memang benar-benar aplikasi telepati ini nantinya berguna untuk mendukung tugas fungsi Satgas dan mempercepat adanya tindak lanjut pada korban-korban, terutamanya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Kalau ada aplikasi seperti itu akan sangat membantu kami sekali untuk adanya pengaduan-pengaduannya, kasus-kasus.